When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema For your safety, masks are required to be used during your journey. Thank you for following all the hygiene measures and social distancing rules. We wish you a nice journey. Polarisasi gaya hidup yang sedang trending saat ini adalah gerakan minimalis, di mana gerakan ini dipelopori oleh Marie Kondo atau Marie Kondo, penasihat penghias rumah Jepang, yang menganjurkan pendekatan minimalis untuk merapikan rumah seseorang. Ide di balik minimalis adalah hidup dengan lebih sedikit barang. Dengan lebih sedikit barang itu akan menurunkan stres, melepaskan beban, dan memberi lebih banyak kebebasan untuk mengejar apa benar-benar penting. Rekan-rekan semuanya, kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19 itu mencekam seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Akibatnya terjadi banyak pengangguran karena pemutusan hubungan kerja, karena pihak perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu membayar gaji mereka. Memang memaksa sebagian besar orang untuk menjalani gaya hidup hemat. Jadi kondisi yang seperti saat ini mau tidak mau memang membuat orang harus berpikir panjang untuk melakukan penghematan. Mereka menekankan pada pengeluaran yang paling dasar. Jadi pengeluaran yang paling dasar tadi adalah kebutuhan dasar manusia, seperti kata Abraham Maslow, yaitu masalah kampung tengah. Apa itu? Masalah perut. Selanjutnya, ada beberapa orang kaya dengan daya lebih tinggi memilih lebih banyak gaya hidup sederhana dan hindari berbelanja secara berlebihan. Mereka sadar pada jejak digital yang tidak bisa dihapus. Selain itu, adanya empati terhadap kemiskinan global. Mereka memilih untuk melupakan mengejar harta benda. Cara hidup mengikuti kesadaran konsumsi, sehingga yang dibeli adalah yang dibutuhkan. Sementara itu, sebaliknya, di sisi lain, gaya hidup konsumer juga sedang naik daun. Beberapa orang yang memamerkan
gaya hidup mewah dan pembelian yang konsumtif banyak sekali muncul dan termuat di media sosial. Meskipun mereka ada di berbagai kelas sosial ekonomi, kebanyakan calon berasal dari kelas menengah dan segmen kemakmuran yang sedang berkembang. Pada saat ini, media sosial benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencari informasi tentang selebritis tingkat dunia. Mereka bercita-cita untuk meniru orang-orang di tingkat sosial yang lebih tinggi. Harapannya bisa meningkat level mereka di tingkat yang lebih tinggi. Seringkali awalnya adalah meniru apa yang dilakukan selebritis dunia, sehingga mereka buru-buru membeli produk yang baru diluncurkan. Sering hal ini menghantui para selebritis, yaitu adanya satu konsep yang disebut takut ketinggalan, atau bahasa Inggrisnya the fear of missing out. Singkatannya adalah FOMO. Ini adalah istilah yang sangat terkenal. Kemudian ada satu lagi, yaitu kamu hanya hidup sekali, atau bahasa Inggrisnya you only live once, atau kalau disingkat YOLO. FOMO dan YOLO ini banyak disikapi oleh para selebritis, sehingga mereka akan berlomba-lomba memanfaatkan uang yang dengan gampang dan dalam jumlah besar mereka peroleh. Kemudian hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak pemasar. Dengan adanya polarisasi gaya hidup ini, mereka memanfaatkan peluang yang ada, baik itu yang sifatnya bourgeois sama yang minimalis. Hal ini bagi pemasar adalah peluang. Orang-orang yang berada di dua kutub ini percaya bahwa gaya hidup mereka membawa mereka bahagia. Kedua keinginan gaya hidup disiapkan oleh pemasar. Kaum the have disediakan barang-barang branded dan mahal, seperti mobil, perhiasan, fashion, dan rumah mewah. Sementara untuk kaum minimalis juga disediakan makanan murah, pakaian murah, sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Hal ini juga hinggap di Indonesia. Kita melihat bahwa dengan adanya work from home ini, maka orang banyak melihat media TV. Kemudian
media sosial. Mereka saling berlomba memamerkan apa-apa yang mereka punyai. Baik itu mobil, baik itu rumah, baik itu segalanya. Sedikit empati terhadap rekan-rekannya yang sama-sama satu negara, tapi mempunyai kesempatan rezeki yang miskin. Kemudian kita lihat juga bahwa pejabat-pejabat kita itu memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuangan negara tentunya ya. Yaitu dibuktikan bahwa mereka melakukan satu korupsi dengan kondisi-kondisi yang pada saat ada pandemi seperti ini. Dan bukti-buktinya juga udah banyak. Jadi hal ini sungguh memprihatinkan bagi Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, tetapi pejabatnya masih tega melakukan korupsi yang merugikan rakyat banyak. Baik rekan-rekan semua, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.